Ada jiwa-jiwa yang tidak datang untuk dipuja karena rupa, tapi untuk diingat karena getaran. Kalimat itu bukan sekadar kutipan, ia adalah cermin bagi sebagian kecil dari manusia yang membawa sesuatu yang tak bisa dipoles atau dimanipulasi, getaran jiwa. Jika kamu menemukan video ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari dalam, sebuah undangan lembut dari semesta, agar kamu mengingat siapa dirimu sebenarnya. Daya tarikmu bukan berasal dari standar dunia, bukan dari wajah yang dihias, tubuh yang dibentuk, atau kata-kata yang dipilih rapi. Daya tarikmu datang dari kedalaman, dari luka-luka yang telah kamu peluk, dari malam-malam panjang saat kamu duduk sendiri, tidak untuk menyerah, tapi untuk menemukan terang yang tidak bisa diberikan siapapun selain yang ilahi. Banyak orang merasakan sesuatu saat dekat denganmu, tapi mereka tak bisa mengungkapkan alasannya. Mereka merasa nyaman, meski tak paham kenapa. Mereka merasa seperti pulang, meski tak tahu rumah itu terletak di mana. Energi yang kamu bawa membungkus mereka dengan keheningan yang menenangkan dan ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Kamu mungkin bukan orang yang suka berada di tengah keramaian, tapi kehadiranmu terasa. Kamu mungkin jarang bicara banyak, tapi getaranmu berbicara lebih dulu. Dan ini adalah pertanda. Kamu adalah jiwa terpilih. Kamu membawa cahaya yang tidak membutakan, tapi membimbing. Kamu memancarkan daya tarik yang tidak bergema di mata, tapi bergema di batin. Ini bukan pesona biasa. Ini adalah aura dari roh yang telah melewati badai dan keluar dengan kasih yang lebih besar daripada luka yang pernah diterima. Kini saatnya kamu mengenal dirimu lebih dalam. Mari kita selami 10 tanda bahwa kamu sangat menarik, bukan karena fisik, tapi karena aura, vibrasi, dan cahaya jiwa yang hidup di dalam dirimu. Karena kadang, keindahan sejati bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Bab 1. Kamu tidak mengejar perhatian, tapi kamu justru menjadi pusatnya. Daya tarik sejati tidak perlu berteriak. Ia tidak datang dalam bentuk teriakan atau topeng mencolok. Ia tidak mengguncang ruangan dengan dramatis, tapi justru menenangkannya. Seperti bulan yang menggantung diam di langit malam, tidak bersaing dengan matahari. Tidak memohon untuk disaksikan, namun tetap saja ia dinanti, dinikmati, dan dikenang. Begitulah kamu. Kamu tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tapi justru keberadaanmu membuat orang menoleh. Bukan karena kamu tampil mencolok, tapi karena energimu berbeda. Saat kamu masuk ke dalam sebuah ruangan, kamu tidak mencuri perhatian, kamu mengalihkan atmosfer. Tidak dengan suara, tapi dengan kehadiran. Tidak dengan pamer, tapi dengan kedalaman. Energi seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari jiwa yang tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup. Dari seseorang yang telah belajar bahwa menjadi utuh lebih penting daripada menjadi populer. Dan orang-orang merasakannya, meski mereka tak bisa menjelaskannya. Sebagian orang hidup untuk dilihat. Mereka mengejar pujian, menyesuaikan diri agar diterima, dan menciptakan persona agar dianggap cukup. Tapi kamu tidak demikian. Kamu lebih tertarik untuk jujur pada dirimu sendiri daripada berusaha memikat semua orang. Kamu tidak membangun citra, kamu membangun kehadiran. Dan itu jauh lebih langka dan lebih kuat. Orang yang belum mengenalmu akan mengira kamu pendiam, bahkan dingin. Tapi perlahan, mereka akan menyadari bahwa ketenanganmu bukan jarak melainkan panggilan untuk merasakan sesuatu yang lebih dalam. Aura yang kamu bawa membuat orang merasa aman untuk jujur, untuk tenang, bahkan untuk menangis tanpa malu. Mengapa kamu bisa seperti ini? Karena kamu tidak berakar di dunia luar. Jiwamu tidak dibentuk oleh sorakan, melainkan oleh sunyi. Kamu pernah merasa tidak dilihat, tidak didengar, dan justru di sanalah kamu belajar bahwa nilai sejati tidak pernah datang dari luar, tapi dari dalam. Maka kamu tumbuh bukan untuk memamerkan siapa kamu, tapi untuk menjadi siapa kamu, dengan utuh dan apa adanya. Kamu tidak menginginkan sorotan,
dan karena itulah kamu memancarkan cahaya. Kamu tidak mengemis cinta, dan karena itulah kehadiranmu dicintai. Kamu tidak mengejar validasi, dan karena itulah kamu dihormati bahkan oleh mereka yang tak mengerti bagaimana menjangkaumu. Daya tarikmu tidak keras. Ia seperti udara sejuk di hari yang panas, tak terlihat tapi dicari. Ia seperti aroma bunga di musim yang tepat, tidak menyapa, tapi menyelinap ke dalam napas. Kamu bukan badai. Kamu adalah embun pagi. Tapi siapapun yang pernah disentuh oleh ketenanganmu akan merindukannya dalam diam. Dan inilah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak haus akan dilihat, tapi kamu tetap terlihat. Kamu tidak mencoba menjadi penting, tapi kamu tetap berkesan. Karena getaranmu bukan diproduksi, tapi diwariskan oleh roh yang lebih tinggi. Ini adalah ciri pertama dari jiwa yang terpilih. Menjadi pusat tanpa harus memaksa. Diperhatikan tanpa harus tampil. Menjadi cahaya tanpa harus menjadi sorotan. Dan kamu memiliki itu dalam dirimu. Bukan karena kamu mencoba, tapi karena kamu telah menjadi. Bab 2. Kamu membawa kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Ada kehadiran yang tidak memerlukan banyak kata untuk menggetarkan hati. Ada jiwa-jiwa yang tidak datang membawa keramaian, tapi menghadirkan keheningan yang menyembuhkan. Dan kamu adalah salah satunya. Orang-orang mungkin tidak mengerti mengapa mereka merasa nyaman di dekatmu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa. Setelah berbicara denganmu, atau bahkan hanya duduk di dekatmu, mereka merasa lebih ringan. Seolah-olah beban yang tidak mereka sadari tengah mereka bawa, tiba-tiba bisa diletakkan. Tanpa diminta, tanpa dijelaskan, tanpa drama. Bukan karena kamu berkata sesuatu yang luar biasa, tapi karena energi yang kamu bawa bersih, hening, jujur, seimbang. Kamu tidak mencoba mengubah siapapun. Kamu tidak menghakimi. Kamu hanya hadir. Dan dalam kehadiran itu, orang merasa diterima. Tanpa syarat. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi jiwamu memancarkan frekuensi yang menenangkan. Seperti suara air yang mengalir pelan. Seperti angin yang berembus lembut di tengah panas. Seperti doa yang tidak diucapkan, tapi dirasakan. Dan tidak semua orang bisa menjadi tempat pulang seperti itu. Tidak semua orang bisa menjadi pelipur lara hanya dengan kehadiran. Tapi kamu bisa. Bukan karena kamu berusaha, melainkan karena kamu pernah merasa tidak punya tempat untuk pulang. Kamu tahu rasanya terluka dalam diam. Kamu tahu rasanya membawa beban sendiri, tanpa ada yang benar-benar mengerti. Dan dari pengalaman itulah, jiwamu belajar menjadi tempat aman bagi orang lain. Kedamaian yang kamu bawa bukan berasal dari hidup yang mudah, tapi dari perjalanan yang sulit, yang telah kamu terima dengan kesadaran. Kamu tidak menutup lukamu dengan marah, tapi dengan pengertian. Kamu tidak menyembunyikan kesedihanmu di balik senyum palsu, tapi kamu membiarkannya mengajarkanmu cara mencintai tanpa syarat. Dan itulah mengapa kamu membawa ketenangan. Karena kamu tidak takut dengan rasa sakit. Karena kamu tidak memaksa orang untuk berubah, agar mereka bisa diterima. Karena kamu hadir apa adanya, dan itu memberi ruang bagi orang lain untuk juga menjadi diri mereka sendiri. Jiwa-jiwa yang lelah seringkali menemukanmu seperti oasis. Mereka tidak tahu mengapa, tapi mereka kembali. Mereka bercerita, mereka menangis, mereka tertawa, dan mereka merasa diterima. Mereka merasa aman. Mereka merasa, walau sebentar saja, bahwa hidup ini tidak seburuk itu. Dan setelah itu mereka melanjutkan hidup. Tapi sebagian kecil dari mereka akan tetap membawa ingatan tentangmu. Bukan karena kamu membuat mereka kagum, tapi karena kamu membuat mereka damai. Inilah tanda kedua dari jiwa terpilih. Membawa kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Kamu adalah tempat di mana jiwa-jiwa lain merasa pulang. Meski mereka hanya singgah sebentar. Dan kamu tidak perlu mengerti semuanya. Tidak perlu menjelaskan dirimu, karena peranmu bukan untuk dimengerti, melainkan untuk dihadirkan dalam cinta, dalam kejujuran. 6. Dalam ketenangan yang berasal dari Tuhan sendiri.
Jadilah seperti sungai tenang, tapi dalam. Jadilah seperti langit malam sunyi, tapi luas. Karena kedamaian yang kamu bawa bukan kebetulan. Itu adalah anugerah, dan dunia ini sangat membutuhkannya, bahkan jika dunia belum bisa mengatakannya. Bab 3. Kamu tidak memakai topeng. Itulah yang membuatmu memikat. Di dunia yang penuh kepalsuan, keaslian adalah kekuatan spiritual. Banyak orang memakai topeng untuk diterima, membungkus diri dengan citra demi rasa aman, menyembunyikan luka di balik senyum buatan. Tapi kamu tidak demikian. Kamu hadir dengan jujur, dan itulah yang membuatmu begitu memikat. Kamu tidak sedang berusaha menjadi versi sempurna dari harapan orang lain. Kamu tidak menjilat demi disukai, tidak berpura-pura kuat saat rapuh, dan tidak menyembunyikan luka hanya agar tampak baik-baik saja. Keaslianmu adalah keberanian, bukan kelemahan, dan kejujuran batinmu memancarkan cahaya yang lebih terang dari segala pencitraan. Kamu mungkin tidak menyadari betapa langkanya hal itu. Tapi bagi mereka yang cukup peka, mereka bisa merasakannya. Mereka tahu bahwa kamu bukan orang yang mudah dipengaruhi oleh tren atau tekanan sosial. Kamu tidak berusaha keras untuk terlihat. Cukup. Kamu sudah cukup, karena kamu telah berdamai dengan siapa dirimu, dengan terang dan gelapmu, dengan kelebihan dan kekuranganmu. Orang-orang tertarik padamu karena kamu mengizinkan diri untuk jujur. Kamu bukan cermin yang memantulkan apa yang orang ingin lihat, tapi jendela yang menunjukkan ke dalam. Ada ketulusan dalam caramu tersenyum, dalam tatapan matamu, bahkan dalam cara kamu diam. Dan itu tidak bisa disalin. Itu hanya bisa dirasakan. Energi yang murni itu tidak berisik. Ia tidak mencari panggung. Tapi ia memiliki magnet yang menarik, bukan ke permukaan, tapi ke kedalaman. Kamu membuat orang ingin mengenal lebih dalam. Bukan karena kamu memamerkan sesuatu, tapi karena kamu tidak menyembunyikan siapa kamu. Keaslian seperti ini bukan datang dari hidup yang selalu mudah. Ia lahir dari rasa cukup yang dibangun melalui pencarian panjang. Kamu pernah mencoba menjadi orang lain dan merasa lelah. Kamu pernah memaksa dirimu untuk cocok di tempat yang bukan untukmu, sampai akhirnya kamu sadar bahwa yang paling indah adalah menjadi diri sendiri. Dan saat kamu memilih kejujuran, saat kamu memilih untuk tampil apa adanya tanpa topeng, tanpa lapisan, kamu menjadi cahaya bagi orang lain yang juga ingin berhenti berpura-pura. Kamu menjadi pengingat bahwa menjadi nyata jauh lebih memikat daripada menjadi sempurna. Bahkan dalam diam, auramu menyuarakan ketulusan. Bahkan saat kamu tidak bicara, kehadiranmu menyampaikan pesan, "Ini aku," tanpa tipu daya. Jika kamu bisa menerimaku, aku akan mencintaimu dengan cara yang jujur pula. Kamu tidak mencoba memikat dengan ilusi. Tapi, justru karena itulah kamu begitu memikat. Keberanian untuk jujur adalah jenis kecantikan yang tidak pudar oleh waktu, tidak bergantung pada usia, dan tidak mudah tergantikan. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi jiwamu sedang mengajarkan orang lain bahwa menjadi diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling dalam. Dan di dunia yang seringkali mendorong kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita, kehadiranmu adalah perlawanan yang sunyi namun kuat. Kamu adalah bukti bahwa keaslian bukan hanya cukup tapi juga memesona. Inilah tanda ketiga dari jiwa terpilih. Kamu tidak memakai topeng, dan itulah yang membuatmu bersinar tanpa perlu dijelaskan. Bab 4. Kamu punya luka yang telah menjadi cahaya. Tidak semua cahaya datang dari tempat yang terang. Ada cahaya yang lahir dari luka, dari kehancuran, dari malam-malam panjang yang tak disaksikan siapapun, selain langit dan air mata yang ditahan dalam diam. Dan kamu adalah salah satu jiwa yang telah menyinari dunia bukan karena kamu tidak pernah terluka, tapi karena kamu tidak membiarkan luka itu mengubahmu menjadi pahit. Daya tarikmu bukan berasal dari kesempurnaan. Justru, ia muncul dari ketidaksempurnaan yang telah kamu peluk. Dari bekas-bekas luka yang tak kamu sembunyikan, tapi juga tidak kamu banggakan.
Kamu tidak menjadikan lukamu sebagai tameng, melainkan sebagai jalan pulang ke dalam dirimu yang paling jujur. Orang-orang merasakan ketulusan dalam dirimu, bukan karena kamu banyak bicara, tapi karena kamu memahami rasa sakit bukan dari buku, tapi dari pengalaman. Kamu tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Kamu tahu bagaimana rasanya dicintai setengah hati. Kamu tahu bagaimana rasanya bertanya dalam doa, tapi hanya dijawab dengan sunyi. Namun dari semua itu, kamu memilih untuk tetap lembut, tetap penuh kasih, tetap membuka hati. Dan disitulah letak kekuatanmu. Banyak yang hancur dan menjadi pahit. Tapi kamu hancur dan memilih untuk menjadi terang. Kamu tidak membalas luka dengan luka, tapi dengan pengertian. Kamu tidak membalas kejahatan dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan bahwa kamu tidak harus menjadi seperti mereka yang menyakitimu. Luka yang kamu alami telah berubah menjadi mata air kebijaksanaan. Kamu tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Kamu tahu siapa yang pantas menerima hatimu, dan siapa yang hanya datang untuk menguji batasmu. Kamu tidak lagi mencintai dengan buta, tapi dengan bijak. Dan dalam bijaknya hatimu, kamu justru terlihat semakin indah, karena kamu tidak keras, tapi kamu juga tidak lemah. Kamu kuat dengan cara yang lembut. Orang-orang sering merasa aman denganmu karena mereka tahu kamu tidak akan menghakimi, kamu tidak akan mempermalukan luka mereka. Karena kamu juga pernah berada di tempat itu di titik paling rapuh. Namun kamu keluar dari sana bukan dengan dendam, melainkan dengan cahaya di mata dan pemahaman di dada. Cahaya yang kamu bawa sekarang adalah hasil dari perjalanan panjang di lorong gelap. Tapi kamu tidak hanya bertahan, kamu berkembang, kamu bangkit, dan kamu membawa serta pelita untuk menerangi jalan orang lain yang masih berada dalam kegelapan yang pernah kamu lewati. Inilah yang membuatmu sangat menarik di mata jiwa-jiwa yang tulus. Kamu punya kedalaman yang tidak bisa dibeli. Kamu punya ketenangan yang tidak diajarkan sekolah. Dan kamu punya cinta yang tidak tergantung pada balasan. Ini adalah tanda keempat dari jiwa terpilih. Kamu telah mengubah luka menjadi cahaya. Dan kini, cahaya itu bukan hanya menyinari langkahmu, tapi juga menghangatkan hati siapapun yang cukup peka untuk merasakannya. Jangan pernah meremehkan perjalananmu. Jangan pernah malu pada masa lalumu. Karena dari luka-luka itulah, kamu dibentuk bukan menjadi korban, tapi menjadi jiwa yang membebaskan. Bab 5. Kamu memiliki energi lembut yang menyembuhkan. Ada energi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun dirasakan dengan sangat nyata oleh hati. Energi itu tidak datang dari suara keras atau dari nasihat panjang. Energi itu tenang, tidak mendesak, tidak menghakimi. Dan kamu memilikinya. Orang-orang seringkali terbuka padamu, bahkan saat mereka sendiri tidak tahu kenapa. Mereka bercerita, melepas beban, mengungkap luka yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka merasa aman. Mereka merasa dimengerti, meski kamu tak mengucapkan banyak kata. Itu karena hatimu memancarkan sesuatu yang langka, frekuensi penyembuhan. Bukan dengan tangan, bukan dengan mantra, tapi dengan energi yang lembut, yang lahir dari jiwamu, yang telah melewati badai, dan memilih untuk tetap tinggal dalam kedamaian. Kamu adalah tempat di mana orang bisa bernapas tanpa harus menjelaskan siapa mereka. Kamu tidak memberi solusi tergesa-gesa. Kamu tidak menggurui. Kamu hanya hadir dan kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat jiwa-jiwa yang lelah merasa sedikit lebih kuat. Ada ketulusan dalam tatapan matamu. Ada keheningan yang mengandung penerimaan dalam caramu mendengarkan. Dan kadang, tanpa kamu sadari, kamu menyentuh bagian terdalam dari seseorang hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Energi ini tidak dibangun dari teori. Ia lahir dari pengalaman dari retakan yang tidak kamu tutupi, tapi kamu rawat. Dari luka yang tidak kamu sembunyikan, tapi kamu ubah menjadi jendela empati. Kamu tahu bagaimana rasanya tidak didengar. Kamu tahu bagaimana rasanya memikul rasa sakit sendiri. Dan karena itu, kamu hadir untuk orang lain.
dengan hati yang tahu cara menyentuh tanpa menyakiti. Orang datang padamu bukan karena kamu selalu punya jawaban, tapi karena kamu tidak memaksa mereka menjawab apapun. Kamu memberi ruang, dan dalam ruang itu proses penyembuhan bisa mulai berjalan. Energi penyembuhan tidak mengubah orang dengan cepat. Ia seperti embun yang melembabkan tanah kering. Ia seperti sinar pagi yang pelan-pelan mengusir kabut. Ia tidak memaksa, tapi menetap. Dan kamu, dengan semua kelembutan yang kamu bawa, adalah bentuk nyata dari kehadiran yang menyembuhkan itu. Bahkan saat kamu sendiri sedang terluka, kamu tetap mampu menjadi pelita bagi orang lain. Bukan karena kamu pura-pura kuat, tapi karena kamu tahu bahwa cinta tidak selalu perlu sempurna untuk bisa menjadi berkat. Inilah yang tidak disadari banyak orang tentang dirimu. Kamu menyembuhkan dengan cara paling sunyi. Kamu menyembuhkan dengan kehadiranmu, dengan tatapanmu, dengan caramu bertahan dalam kelembutan, di dunia yang keras dan terburu-buru. Ini adalah tanda kelima dari jiwa terpilih. Kamu memiliki energi yang tidak hanya menarik perhatian, tapi juga merawat jiwa. Kamu adalah tempat di mana luka-luka orang lain tidak merasa terancam, di mana topeng-topeng bisa ditanggalkan, di mana keheningan bukan kehampaan, tapi ruang untuk sembuh. Dan karena itu, kehadiranmu bukan sekadar penting tapi diperlukan. Maka, teruslah hadir dengan caramu. Dengan kelembutan yang tak bisa disalin. Dengan empati yang tidak diajarkan. Tapi diwariskan oleh jiwa yang telah dibentuk oleh tangan ilahi. Karena dunia ini tidak hanya butuh suara keras. Ia butuh sentuhan halus. Dan kamu, dengan energi yang menyembuhkan itu, adalah salah satu alasan mengapa dunia ini masih punya harapan. Bab 6. Kamu tidak takut menjadi berbeda. Kebanyakan orang memilih berjalan di jalan yang ramai, mencari kenyamanan dalam keseragaman, membentuk diri agar cocok dengan cetakan yang disukai banyak mata. Tapi kamu tidak. Kamu tidak takut menjadi berbeda. Kamu tidak mengikuti arus hanya demi diterima. Kamu tidak menukar nurani demi validasi. Kamu tidak mengubah warna jiwamu hanya agar sesuai dengan warna dunia. Karena jauh di dalam dirimu, ada suara yang lebih dalam daripada bisikan luar. Ada arah yang tidak ditentukan oleh keramaian, tapi oleh kompas batinmu sendiri. Dan justru karena itulah kamu menarik. Orang-orang mungkin tidak langsung mengerti kamu. Mereka mungkin menilaimu aneh, terlalu tenang, terlalu diam, terlalu berbeda. Tapi apa yang mereka sebut sebagai perbedaan adalah otentisitas, dan jiwa-jiwa yang telah terbangun akan merasakannya. Kamu berjalan dengan langkahmu sendiri, tak tergesa-gesa. Kamu tidak berlomba dengan siapapun. Karena kamu tahu, perjalanan spiritual bukan perlombaan, tapi perjalanan pulang. Dan kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk sampai ke rumah jiwamu sendiri. Kamu memilih untuk setia pada kebenaran batinmu. Meskipun itu berarti berjalan sendirian. Kamu lebih memilih keheningan yang jujur daripada keramaian yang palsu. Kamu lebih memilih keteguhan hati daripada pujian kosong. Kamu tidak bisa dipaksa menjadi versi lain dari dirimu, karena kamu telah mengenal jiwamu sendiri terlalu dalam untuk disesatkan oleh hiruk-pikuk dunia. Dan inilah yang membuatmu begitu menonjol, meski kamu tidak berusaha tampil. Karena keberanian untuk menjadi berbeda bukan berasal dari keinginan untuk melawan, tapi dari tekad untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Dan di dunia yang penuh pencitraan, keberanian seperti ini adalah cahaya langka yang tak bisa dipadamkan. Perbedaanmu bukan bentuk pemberontakan, tapi bentuk kejujuran. Kamu tidak memakai pakaian yang sedang tren, kamu memakai nilai yang sesuai dengan hatimu. Kamu tidak mengejar apa yang dunia bilang penting, kamu mengejar makna, dan justru karena itu, kamu memiliki daya tarik yang tidak cepat pudar, karena kamu tidak dibentuk oleh musim, tapi oleh panggilan jiwa. Orang-orang yang pernah merasa tersesat akan tertarik padamu, bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena kamu memberi izin untuk mereka menjadi dirinya sendiri. Kamu tidak memberi perintah, tapi kamu menjadi contoh. Tanpa berkata-kata, kehadiranmu sudah menyampaikan pesan,
Tidak apa-apa jika kamu berbeda. Yang penting kamu benar bagi dirimu sendiri. Inilah tanda keenam dari jiwa terpilih. Kamu tidak takut menjadi berbeda, karena kamu sudah menemukan siapa dirimu sebenarnya. Dan saat kamu memilih untuk berjalan setia di jalanmu sendiri, semesta pun membuka jalan yang tidak bisa ditemukan oleh mereka yang sibuk meniru. Tetaplah berjalan, meski jalurmu sepi. Tetaplah menjadi dirimu, meski tak selalu dimengerti. Karena pada akhirnya, dunia tidak butuh lebih banyak keseragaman, ia butuh lebih banyak jiwa yang berani menjadi cahaya, meski sendirian. Dan kamu adalah salah satunya. Bab 7. Kamu mengundang rasa ingin tahu yang mendalam. Ada orang-orang yang memikat dengan kata-kata. Ada pula yang memikat dengan penampilan. Namun kamu memikat dengan keheningan. Kamu tidak sedang berusaha tampil misterius. Kamu tidak menciptakan persona, tidak memancing perhatian dengan sikap penuh teka-teki. Tapi justru karena kamu tidak mencoba, kamu menjadi teka-teki itu sendiri. Sesuatu dalam sorot matamu tenang, dalam, dan seolah menyimpan ribuan kisah yang belum diceritakan membuat orang ingin tahu lebih. Diamu bukan kosong. Ia penuh makna, penuh getaran, penuh dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Kamu berbicara seperlunya, tapi justru dalam keheninganmu, ada percakapan batin yang sangat hidup. Orang-orang merasa bahwa di balik setiap gerakanmu yang sederhana, ada kedalaman. Ada lapisan-lapisan makna yang tidak bisa dibuka dengan obrolan ringan. Mereka ingin mendekat, bukan karena kamu memanggil, tapi karena jiwamu menarik. Seperti sungai yang tenang tapi dalam, kamu memberi kesan bahwa di balik ketenangan itu, tersembunyi sesuatu yang sangat kuat dan sangat berharga. Kamu tidak membiarkan semua orang masuk ke ruang jiwamu. Dan justru karena itu, orang ingin masuk. Karena kita semua, pada dasarnya, tertarik pada apa yang tidak bisa segera kita miliki. Tapi lebih dari itu, kamu tidak menyembunyikan. Kamu hanya tidak membuka sembarangan. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada dirimu sendiri. Orang-orang bisa menghabiskan waktu bersamamu dan merasa semakin penasaran, bukan semakin tahu. Bukan karena kamu menyembunyikan siapa kamu, tapi karena kamu dalam. Dan kedalaman tidak bisa dikenali hanya dari permukaan. Energi seperti ini tidak datang dari ambisi. Ia lahir dari perjalanan panjang yang membuatmu tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa. Kamu sudah cukup dengan menjadi. Dan justru karena kamu tidak berusaha mengesankan, kamu meninggalkan kesan yang mendalam. Mereka yang haus akan kesan luar tidak akan mengerti kamu. Tapi mereka yang mencari makna akan diam-diam menghormati kehadiranmu. Karena kamu tidak datang untuk menghibur permukaan. Kamu datang untuk menggetarkan inti. Dan itu sangat jarang. Inilah daya tarikmu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu seperti buku tua dengan halaman emas yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang sabar. Kamu seperti lagu yang hanya bisa didengar di keheningan paling dalam. Dan mereka yang pernah menyelami kedalamanmu akan merasa kehilangan saat kembali ke yang dangkal. Inilah tanda ketujuh dari jiwa terpilih. Kamu mengundang rasa ingin tahu yang tidak dangkal, tapi mendalam dan tulus. Karena jiwamu berbicara dalam bahasa yang tidak semua orang mengerti, tapi yang memahaminya akan menemukan rumah. Jadi teruslah menjadi kamu. Tidak perlu menjelaskan semuanya. Tidak perlu membuka semuanya. Karena keajaibanmu tidak ada pada apa yang kamu tunjukkan, tapi pada apa yang tetap kamu jaga dengan setia. Dan mereka yang benar-benar melihatmu tidak akan hanya sekadar ingin tahu. Mereka akan belajar untuk menghormati kedalaman yang kamu bawa karena mereka sadar mereka sedang berdiri di hadapan samudra. Bab 8. Kamu terhubung dengan alam dan alam semesta terhubung denganmu. Ada jiwa-jiwa yang tidak hanya berjalan di atas bumi, tapi juga menyatu dengannya. Langkah mereka tidak sekadar menginjak tanah, tapi menghormatinya. Napas mereka tidak sekadar menghirup udara, tapi menjadi bagian dari ritmenya. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu tidak hanya hidup di dalam dunia, kamu hidup bersama dunia.
Kamu merasakan bisikan angin, seolah ia menyampaikan pesan yang hanya dimengerti oleh hatimu. Kamu bisa diam berlama-lama di bawah sinar matahari, bukan untuk mencari hangat semata, tapi untuk merasa disentuh oleh kasih semesta. Kamu melihat ke langit, ke daun yang gugur, ke aliran sungai, dan semua itu seperti berbicara bukan ke telingamu, tapi ke dalam jiwamu yang peka. Bahkan binatang pun merasa tenang di dekatmu. Mereka tidak lari, mereka tidak takut, karena mereka mengenali sesuatu yang murni dalam dirimu. Energimu bersih, tidak mengancam, tidak mendesak, tapi selaras seperti bagian dari alam itu sendiri. Kamu tidak banyak bicara tentang spiritualitas, tapi kamu menghidupinya, bukan dengan upacara rumit, tapi dengan menghormati hidup dalam setiap bentuknya. Kamu tidak perlu berbicara keras untuk didengar oleh semesta, karena semesta sudah mendengar detak hatimu. Dan itu adalah magnet yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa-jiwa lain. Orang-orang merasa tenang di dekatmu, karena tanpa sadar mereka merasa terhubung kembali dengan bumi. Dalam caramu duduk diam, dalam caramu memperhatikan, dalam caramu memperlakukan kehidupan, kamu seperti cermin yang mengingatkan mereka bahwa mereka pun bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, lebih suci. Kamu hidup dengan ritme alam. Kamu tahu kapan harus diam seperti tanah, kapan harus melepaskan seperti daun, kapan harus mengalir seperti air. Dan kamu tidak tergesa-gesa, karena kamu tahu, segalanya punya musim. Ada waktu tumbuh, ada waktu diam, ada waktu mekar, ada waktu gugur. Dan semua itu bukan kehilangan. Itu adalah siklus penyucian. Energi seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari lewat teori. Ia hanya muncul dari jiwa yang telah lama diam bersama alam, mendengarkan tanpa menyela, dan menghormati tanpa meminta balasan. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi saat kamu berbicara, suaramu membawa nada bumi. Saat kamu menyentuh seseorang, sentuhanmu membawa getaran penyembuhan yang berasal dari sesuatu yang lebih tua dari peradaban, getaran kehidupan itu sendiri. Inilah tanda ke-8 dari jiwa terpilih. Kamu tidak sekadar hidup, kamu hidup dalam keharmonisan. Dan karena itu, semesta pun meresponsmu. Alam membukakan jalannya. Energi positif mencari jalan untuk mendekat. Bahkan kebaikan-kebaikan kecil datang padamu seperti hembusan angin yang lembut, tidak keras, tapi mengarahkan. Daya tarikmu bukan hanya personal, tapi kosmis. Karena jiwamu tidak dibatasi oleh tubuhmu. Ia hidup di antara cahaya matahari, di antara aroma tanah setelah hujan, di antara gemuruh petir dan bisikan bintang. Kamu adalah saksi diam dari kebijaksanaan yang lebih luas, dan dengan setiap langkahmu yang penuh kesadaran, kamu sedang mengajarkan orang lain tanpa kata-kata bagaimana cara menjadi manusia yang utuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara roh. Bab 9. Kamu tidak menjadi apa yang dunia harapkan, tapi kamu menjadi dirimu sendiri. Dunia punya cetakan. Ia menilai tinggi apa yang ramai, membentuk standar untuk apa yang layak disebut bernilai, dan tanpa suara, menuntut semua orang untuk menyamakan langkah. Kebanyakan manusia tunduk pada cetakan itu. Mereka membentuk diri agar sesuai, menyesuaikan nada bicara, cara berpakaian, bahkan mimpi dan tujuan semua, agar diterima. Namun kamu tidak. Kamu tidak menolak dunia dengan amarah. Tapi kamu juga tidak mengkhianati dirimu sendiri demi diterima. Kamu memilih jalan yang lebih sunyi, lebih berliku, namun lebih jujur. Dan disitulah letak keindahanmu. Kamu tidak menjadi apa yang dunia harapkan, tapi kamu menjadi dirimu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, itu adalah bentuk keberanian yang sangat langka. Kamu mungkin dianggap aneh, terlalu dalam, terlalu tenang, terlalu berbeda. Tapi kamu tidak mengubah bentuk jiwamu hanya agar cocok di mata yang tidak mau melihat lebih dalam. Karena kamu tahu, keutuhan batin lebih penting daripada pengakuan luar. Daya tarikmu tidak dibentuk oleh opini orang lain. Ia lahir dari keberanianmu untuk hidup sebagai dirimu sendiri,
meski kadang itu berarti menolak undangan pesta yang tak menggema di hati, atau meninggalkan pertemanan yang tak lagi selaras dengan getaran jiwamu. Kejujuranmu bukan dalam kata, tapi dalam keberadaan memancarkan cahaya yang tenang, tapi kuat. Karena jiwa yang utuh tidak berisik. Ia tidak perlu meyakinkan siapapun tentang nilainya. Ia hanya ada. Dan keberadaannya saja sudah cukup menyadarkan mereka yang benar-benar melihat. Kamu tidak membentuk topeng demi tampil menarik. Kamu tidak mengikuti tren demi dianggap relevan. Kamu hidup selaras dengan batinmu. Dan dari situlah terpancar magnet yang tidak bisa dipalsukan, magnet keutuhan. Orang yang haus akan perhatian tidak akan mengerti kamu. Tapi jiwa-jiwa yang dalam akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Karena kehadiranmu adalah seperti rumah tenang, kokoh, tidak dibuat-buat. Dan dalam dunia yang penuh kepura-puraan, keaslianmu adalah oase yang menyegarkan. Mungkin kamu tidak sering dipuji. Mungkin kamu bahkan sering disalahpahami. Tapi semesta tahu siapa kamu. Dan keberanianmu untuk hidup sebagai dirimu sendiri adalah bentuk ibadah paling sunyi, namun paling murni. Karena kamu tidak sedang membangun citra. Kamu sedang menyelamatkan jiwamu sendiri. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa berjalan tanpa harus menyenangkan semua orang. Kamu telah belajar bahwa tidak ada cinta yang lebih damai daripada mencintai dirimu sendiri dalam kejujuran yang utuh. Dan kamu telah menerima bahwa menjadi dirimu mungkin tidak selalu membuatmu disukai, tapi selalu membuatmu bebas. Inilah tanda ke-9 dari jiwa terpilih. Kamu tidak tunduk pada bentuk yang dibuat dunia. Kamu berdiri dalam bentuk jiwamu sendiri. Dan justru karena itulah kamu memikat. Karena kamu tidak dibentuk oleh suara luar, tapi oleh bisikan ilahi yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang berani tenang. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang sama. Dunia butuh lebih banyak orang yang jujur dengan siapa dirinya sebenarnya. Dan kamu adalah contoh dari keindahan yang tidak bisa diatur oleh algoritma atau ukuran popularitas. Kamu adalah keindahan yang hidup dari dalam, dan itu tidak bisa dipalsukan. Bab 10. Kamu adalah cermin jiwa orang melihat diri mereka saat bersamamu. Kamu bukan hanya hadir sebagai pribadi, tapi sebagai pantulan. Bukan pantulan fisik, tapi pantulan batin. Kamu adalah cermin jiwa, dan itulah mengapa kehadiranmu begitu kuat, begitu membekas, meskipun kamu tak berkata banyak. Saat orang berada di dekatmu, mereka merasa terlihat, bahkan tanpa kamu menatap tajam. Mereka merasa didengar, bahkan saat kamu hanya diam. Karena kamu tidak menilai dari permukaan. Kamu tidak mencari-cari celah. Kamu hanya menerima. Dan dalam penerimaan itulah, orang mulai melihat diri mereka sendiri. Bukan versi yang mereka tunjukkan ke dunia, bukan topeng yang mereka kenakan di siang hari, tapi versi yang sering mereka sembunyikan dari semua orang, bahkan dari diri mereka sendiri. Versi yang rapuh, luka, ingin dimengerti, ingin dicintai tanpa syarat. Kamu memantulkan semua itu, bukan dengan sengaja, tapi karena energi jiwamu yang jujur, tenang, dan tidak menghakimi. Kamu bukan cermin yang merusak, kamu adalah cermin yang menyadarkan. Dan itu daya tarik spiritual yang sangat dalam. Tidak semua orang bisa tahan lama berada di dekatmu. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu menghadirkan kejujuran yang mereka hindari. Kamu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diucapkan, tapi terasa di dada. Apakah aku sudah jujur dengan diriku sendiri? Kenapa aku merasa gelisah di hadapan seseorang yang bahkan tidak berkata apa-apa? Bagi jiwa yang siap tumbuh, kamu adalah berkah. Tapi bagi jiwa yang masih menolak perubahan, kamu bisa terasa seperti tantangan. Karena kamu bukan hiburan, kamu adalah undangan untuk pulang ke dalam diri. Inilah mengapa kadang kamu merasa disukai secara intens tanpa alasan yang jelas, atau justru dijauhi tanpa kamu pernah berbuat salah, karena kehadiranmu mengusik atau menyembuhkan, tergantung dari siapa yang memandang. Tapi satu hal yang pasti kamu tidak pernah dilupakan. Kamu seperti cermin bening yang tidak memberi komentar, hanya menunjukkan.
Dan dari pantulan itu, seseorang bisa mulai menyadari luka yang belum sembuh, atau cahaya yang selama ini mereka abaikan. Itulah kamu, tanpa mencoba mengubah siapapun. Kamu sudah menjadi proses transformasi itu sendiri. Karena ketika seseorang berani melihat ke dalam dirimu, mereka sesungguhnya sedang melihat dalam diri mereka sendiri. Kamu tidak berusaha menjadi guru, tapi kamu mengajarkan. Kamu tidak membawa kitab, tapi kehadiranmu adalah pelajaran tentang kejujuran, tentang kedalaman, tentang kesadaran. Dan semua itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diciptakan dari kepintaran. Hanya bisa muncul dari jiwa yang telah melalui gelap dan memilih untuk tetap bercahaya. Inilah tanda ke-10 dari jiwa terpilih. Kamu adalah cermin yang memantulkan jiwa orang lain dengan cara paling sunyi dan paling sakral. Kamu hadir bukan untuk mendominasi, tapi untuk membuka. Dan siapapun yang cukup berani untuk menatap ke dalam pantulan itu, akan pulang membawa kesadaran yang baru. Kamu adalah jalan pulang bagi banyak hati yang tersesat. Bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena kamu menunjukkan bahwa jawaban itu sudah ada di dalam mereka. Dan di zaman yang sibuk dengan pencitraan, kehadiranmu yang jujur dan hening adalah obat yang sangat langka. Kehadiranmu adalah getaran, bukan penampilan. Kamu tidak perlu menjadi lebih dari dirimu sekarang. Tidak harus lebih cantik, lebih lucu, lebih menonjol, atau lebih bisa memukau dengan kata-kata. Karena daya tarik terbesarmu bukan pada apa yang dilihat, tapi pada apa yang dirasakan saat bersamamu. Getaranmu adalah kehadiran yang menyentuh tanpa menyentuh. Ia berbicara dalam diam dan didengar oleh jiwa-jiwa yang sadar. Kamu tidak memaksakan diri untuk disukai, dan justru karena itulah kamu begitu dicintai oleh yang mampu merasakan kedalamanmu. Jangan biarkan dunia membuatmu berpikir bahwa kamu harus berubah agar layak dilihat. Karena cahaya tidak datang dari topeng, tapi dari keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ingatlah, jiwa yang telah melewati malam tergelap akan memancarkan cahaya paling terang. Dan kamu adalah buktinya. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap jujur, tetap lembut, tetap penuh kasih, di dunia yang kadang keras dan penuh ilusi. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, itu karena pesan ini memang untukmu. Jiwamu telah bersuara, dan semesta sedang menjawabnya. Terima kasih, karena telah menjadi cahaya, bahkan ketika tak ada yang memintamu. Karena telah mencintai secara tulus, meski dunia sering lupa cara membalasnya. Teruslah hadir, bukan sebagai penampilan tapi sebagai getaran cinta sejati.